Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinovi Andriani dengan nomor induk mahasiswa 0443481155. Saya berasal dari UTBJJ UT Bandung. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan upaya melestarikan batik atau kain tradisional di Nusantara. Apakah Bapak berkenan diwawancari oleh Boleh, saya? silakan dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Oke, saya mulai Pak. Menurut Bapak, apa makna dan nilai budaya yang terkandung dalam batik atau kain tradisional bagi masyarakat Indonesia? Bagi saya, kain batik itu di Indonesia khususnya sudah menjadi sebuah ciri atau identitas bangsa. Karena kita mengenal batik mungkin tidak hanya hari ini, tapi mungkin sudah dari zaman dahulu. Jadi terkadang batik itu memiliki filosofis yang berbeda di setiap daerah. Filosofis batik yang ada di Jogja pasti berbeda dengan batik yang ada di tengah Jawa Barat. Terkadang juga ada batik yang memiliki pesan keharmonisan, kebersamaan, mungkin hingga perlawanan dari sebuah budaya. Jadi batik-batik yang ada sekarang itu sudah menunjukkan ciri atau identitas dari suatu wilayah atau bangsa itu sendiri. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya Pak ya? Beda-beda. Yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi pelestarian batik atau kain tradisional saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Ya, betul sekali bahwa pelestarian itu nampaknya lebih baik dilestarikan oleh anak muda atau pemuda. Mungkin pemerintah sudah melakukan, salah satu caranya adalah dengan Hari Batik Nasional yang sudah kita ketahui bersama, dan itu mungkin sudah jadi salah satu langkah terbaik. Setidaknya ada hari-hari tertentu di mana kita menggunakan batik, gitu. Apalagi mungkin kalau ditambah seperti di kalangan sekolah, di instansi tertentu ada hari-hari tertentu wajib menggunakan batik. Itu mungkin salah satu cara untuk melestarikan batik ini tetap ada. Lalu apa saja tantangan utama dalam melestarikan batik atau kain tradisional di tengah perkembangan industri yang modern dan globalisasi? Dengan perkembangan yang saat ini, kita sadar bahwa terlalu segmentatif, bahwa batik ini bisa sampai dari kalangan dewasa sampai ke anak muda atau mungkin sampai ke balita lah istilahnya. Jadi batik ini terlalu segmentatif. Jadi mungkin seperti para pembuat, pengrajin atau bahkan penjual ini masih ada di kalangan-kalangan tertentu, tidak sampai ke kalangan yang mungkin masuk ke hingga ke daerah-daerah yang lebih jauh. Itu mungkin yang jadi sebuah tantangan pelestarian ini. Jadi bagaimana caranya melestarikan ini bukan hanya dipakai saja, tapi dari segi penjual bahkan pengrajin, kalau bisa mungkin sampai ke anak muda yang bisa melestarikan seperti itu. Lalu upaya apa yang menurut Bapak paling efektif untuk dilakukan masyarakat, pemerintah, dan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan batik atau kain tradisional ini? Untuk upaya itu sendiri mungkin bisa tetap menjaga kekompakan dalam momen-momen tertentu menggunakan batik. Mungkin kalau di kita ada undangan-undangan tertentu menggunakan batik, itu mungkin tetap harus dipertahankan oleh masyarakat. Tapi kalau untuk pemerintah, alangkah baiknya mungkin ada semacam workshop atau kelas-kelas khusus untuk para pengrajin, tapi tidak untuk pengrajin yang memang sudah berkecimpung di industri tersebut, tapi mungkin masuk ke sekolah, masuk ke perguruan tinggi. Itu untuk salah satu cara agar anak muda mengenal batik lebih jauh, karena memang pasti kita lebih mudah untuk membeli batik yang print out atau batik yang tiruan daripada batik tulis secara asli. Mungkin Kalau bisa juga mungkin kalau untuk generasi muda lebih mengajak anak-anak untuk khususnya anak-anak sekolah bermain ke tempat pengrajin batik. Nah, itu salah satu caranya, karena kita tahu pengrajin mungkin di kota kita masih terbatas. Nah, itu mungkin salah satu caranya mengajak melihat prosesnya langsung, apalagi mungkin kalau ada pelatihan secara langsung kepada mereka pengrajin dan ke calon pengrajin batik mungkin itu.
Mungkin Bapak segitu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bapak, saya ganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.